peta politik hasil pemilu Amerika 2020 antara Joe Biden dan juga Donald Trump. Kita lihat yang berwarna biru ini adalah negara bagian yang dimenangkan oleh Joe Biden, dan yang berwarna merah adalah negara bagian yang dimenangkan oleh Donald Trump dari Partai Republik. Kali ini Joe Biden masih unggul dengan 224 suara elektoral dibandingkan Donald Trump yang mengumpulkan 213. Ini adalah hasil proyeksi VOA yang update-nya juga tersedia di situs kami voaindonesia.com. Hingga Rabu pagi waktu Amerika Serikat belum ada seorang kandidat pun yang berhasil merebut suara 270 yang dibutuhkan untuk memenangkan Pilpres kali ini. Dan seperti pemirsa ketahui bahwa sistem pemilihan di Amerika Serikat agak berbeda dibanding Indonesia, bukan popular vote yang dicari melainkan suara elektoral yang dikumpulkan dari masing-masing negara bagian yang punya jumlah suara elektoral yang berbeda-beda pula. Nah, penghitungan suara masih terus berlanjut di berbagai penjuru Amerika Serikat. Trump sudah menang di berbagai negara bagian yang memang sudah diprediksi akan berwarna merah, yaitu seperti misalnya Ohio dan juga Texas, yang Texas memang tadinya diprediksi akan flip, namun masih setia dengan warna merah. Dan yang mengejutkan juga adalah Trump memenangkan Florida. Ini adalah negara bagian yang selama masa kampanye menjadi medan persaingan paling berharga antara kedua kubu. Kemudian Biden menang antara lain di negara bagian California dengan suara elektoral terbanyak yaitu 55, juga di Illinois, Virginia, dan di negara bagian asalnya Delaware. Ia menang secara mengejutkan di Arizona. Ini menarik karena selama ini belum pernah ada kandidat Demokrat yang memenangkan negara bagian Arizona sejak 1996. Nah, kemudian perhatian besar dalam beberapa jam atau beberapa hari mendatang akan dicurahkan ke negara bagian Pennsylvania, Michigan, Wisconsin. Ini adalah negara-negara bagian yang membantu Trump untuk meraih kunci ke Gedung Putih pada pemilu 2016 lalu. Baik, bicara soal pemilu 2016 dan 2020, kalau kita melihat di pemilu 2016 ataupun 2008 lalu, publik bisa langsung mengetahui pemenang Pilpres pada malam harinya. Sedangkan saat ini Pilpres belum bisa diketahui hasilnya. Apa yang menyebabkan lebih lama? Vina. Ya, tentu saja faktor terbesarnya adalah karena Pilpres 2020 kali ini terjadi di tengah pandemi virus corona yang sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat semasa Pilpres. Dan ini membuat banyak orang khawatir untuk pergi ke TPS-TPS karena khawatir berdesakan, berkerumun, tertular, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga masing-masing negara bagian pun membuat aturan baru. Ada yang memperbolehkan pemberian suara lebih awal. Misalnya sejak beberapa pekan belakangan, warga di sejumlah negara bagian boleh memberikan suara, bisa datang langsung ke TPS, bisa mencelupkan di Dropbox yang tersedia di sekolah-sekolah atau di community center, atau bisa juga mengirimkannya lewat pos. Nah, artinya apa? Apabila misalnya pos itu baru dikirim pada tanggal 3 November, itu kan berarti perlu waktu ya untuk tiba di tempat pengumpulan, masih harus divalidasi, masih harus disortir dan lain sebagainya. Nah, ini dia yang menyebabkan penghitungan itu lebih lama dibandingkan biasanya. Dan kebanyakan orang yang melakukan pemilihan suara lebih awal, ini adalah kubunya Demokrat, kubunya Joe Biden. Baik. Jadi ini masih bisa menentukan arah Pilpres. Baik, Vina, ada yang menyebut juga apakah betul Donald Trump misalnya akan mengajukan gugatan hukum terkait hasil pemilu? Ya, sekitar pukul 2.30 pagi waktu Amerika Serikat, Donald Trump menyampaikan pernyataan yang isinya mengklaim kemenangan ya dalam Pilpres kali ini, mengatakan bahwa kita sudah menang. Ini sebuah klaim yang dibuatnya secara sepihak. Selain itu juga mengatakan bahwa akan mengajukan gugatan hukum karena ingin berusaha menghentikan penghitungan suara di beberapa negara bagian seperti Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, dan Wisconsin, di mana Trump kali ini penghitungan sementara itu dinyatakan unggul.
Padahal hasil ini masih bisa berubah karena seperti yang tadi saya sebutkan tadi, surat-surat suara yang dikirim lewat pos itu masih banyak yang belum tiba dan belum juga dihitung. Kemudian tim kampanye Biden merespon ancaman Trump tersebut sebagai upaya yang outrageous atau tidak masuk akal untuk mencerabut hak-hak demokratik rakyat Amerika yang telah memberikan suara mereka sebelum 3 November. Dan Joe Biden dan tim kampanye Biden juga menegaskan sekali lagi bahwa yang menentukan hasil akhir Pilpres Amerika bukan Donald Trump, bukan Joe Biden, melainkan rakyat Amerika. Ya, tentu saja. Lalu bagaimanakah dengan situasi keamanan pada saat ini? Apakah cukup kondusif karena kabarnya juga ada sejumlah aksi unjuk rasa yang terjadi di sana? Ya, berdasarkan pantauan tim VOA pada Rabu pagi di sekitar Gedung Putih, di sekitar Black Lives Matter Plaza, dalam keadaan aman, ya, kondusif, lengang, tidak ada penjagaan yang berlebihan. Semalam sebelumnya tempat tersebut ramai sekali dengan banyaknya massa dari kedua kubu pendukung yang berkumpul untuk menyaksikan penghitungan suara secara beramai-ramai dan juga untuk saling menyerukan dukungan mereka. Memang sempat ada keributan dalam arti saling ejek, seperti itu, namun tidak sampai berujung pada kekerasan. Dan memang kekhawatiran masyarakat ini juga terasa karena banyak pemilik bisnis di sekitar Gedung Putih itu memilih untuk menutupi jendela-jendela mereka, etalase mereka dengan triplek karena khawatir terjadi kerusuhan ataupun penjarahan seperti yang pernah terjadi pada pertengahan tahun ini ketika terjadi protes-protes ketidakadilan rasial di Amerika Serikat. Ya, baik. Terima kasih atas laporannya Vina Muptadi, reporter VOA melaporkan langsung dari Maryland, Amerika Serikat.